dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Bersama saya kita katakan amin. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pagi hari ini Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan lagi untuk merayakan hari kenaikannya ke sorga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian khotbah yang akan menjadi sorotan saya pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga akan menjadi topik pembahasan kita pada pagi diberkati ini. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari buka Alkitab kita masing-masing dan kita akan membacakannya bersama-sama teks firman Tuhan ini di dalam hitungan yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sudah temukan, katakan amin. Oke, 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari teks yang kita baca pada pagi hari ini, satu tema akan menjadi sorotan kita, yaitu Yesus naik ke sorga menyediakan tempat. Ini menjadi tema yang akan menjadi fokus dari pembicaraan kita pada kesempatan pagi diberkati ini. Yesus naik ke sorga menyediakan tempat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat yang tadi kita sudah bacakan, Yohanes 14 ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ketiga, sebagaimana yang kita sudah perhatikan ini, jelas dinyatakan secara eksplisit di sana bahwa percayalah kepadaku, ayat 1, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi, maksudnya aku naik ke sorga itu. Untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sedang merayakan satu momen di mana kita memperingati Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat, memulai suatu pekerjaan yang besar, dan pekerjaan itu tidak diuntukkan untuk orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tidak diuntukkan bagi pribadi Yesus sendiri, tetapi jelas ayat ini menyatakan dia pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mu di sini adalah orang-orang percaya, mu di sini adalah anak-anak Tuhan, mu di sini adalah kita pengikut-pengikutnya. Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita sekalian. Amin. Saudara, ini luar biasa ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Bukan kita yang siapkan tempat, tetapi Tuhan yang siapkan tempat buat kita. Bukan kita yang, saudaraku, menyediakan sorga, tetapi Tuhanlah yang menyediakan sorga buat kita sekalian.
Lalu di ayat yang ketiga menarik sekali. Dan apabila aku telah pergi ke situ, maksudnya naik ke sorga, dan telah menyediakan tempat bagimu. Kalau itu tempat sudah selesai, sudah tersedia, maka dikatakan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Yang rindu masuk surga, amin. Yang rindu masuk neraka, amin. Tidak ada, mantap ya, masih segar berarti ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ini luar biasa, karena itu momen ini berarti momen yang dahsyat buat kita. Karena ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan, kita ingat, puji Tuhan, Tuhan Yesus naik di sorga, sediakan tempat bagi saya, sediakan tempat buat kehidupan saya kelak, sediakan tempat buat hari kematian saya, supaya kalau saya dipanggil Tuhan hari ini, kalau Tuhan panggil saya hari ini, saya percaya bahwa tempatnya sudah tersedia di sorga. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita memperhatikan ya teks ini, kita menemukan ada makna yang tersirat di dalamnya. Ada pesan-pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat kita lewat peristiwa dia naik ke sorga. Ada hal-hal penting yang dia mau ingatkan kepada kita soal tempat yang dia sediakan itu, soal tempat kediaman yang akan datang itu. Dia mau berikan pesan-pesan penting buat kita yang notabene masih ada di dunia ini, yang masih menjalani kehidupan ini, seperti yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Yesus memang mau pergi siapkan tempat, tetapi murid-murid masih di dunia, murid-murid masih melayani, murid-murid masih mesti menyelesaikan sejumlah tugas tanggung jawab mereka. Nah, ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, membutuhkan pesan, membutuhkan nasihat, membutuhkan petua, supaya tetap percaya bahwa sorga sedang disediakan buat kita sekalian. Nah, itulah yang kita temukan di dalam teks ini. Nah, makna buat kita orang percaya tentang pesan Tuhan ini. Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita temukan di dalam ayat 1, sebentar kita akan membaca, tetapi saya berikan dulu kesimpulan. Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia katakan berhentilah atau janganlah gelisah. Janganlah gelisah. Kata janganlah gelisah ini tentu berkaitan dengan sejumlah persoalan, sejumlah tantangan, sejumlah masalah, sejumlah cobaan yang Tuhan izinkan terjadi buat kita sekalian di dalam menjalani hidup ini. Yesus sudah naik ke sorga, tapi kita yang masih di bumi, masih bersentuhan dengan bumi, masih bersentuhan dengan dunia, itu tak terhindarkan dari setiap yang namanya masalah, persoalan, tantangan, itu tak terhindarkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita baca ayat itu. Yohanes 14 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Saudara lihat ya? Janganlah gelisah hatimu. Kata ini jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang akan dihadapi. Yesus mengetahui bahwa kalau kamu masih ada di dalam dunia, pasti akan ada cobaan yang berat. Yesus mengetahui kalau kamu masih tinggal di bumi ini, itu berarti masih ada tantangan-tantangan, masih ada godaan-godaan, masih ada ujian-ujian yang berat yang pasti kita temui. Makanya Yesus bilang, jangan gelisah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lebih tepat kata gelisah itu dipakai kata tarazo. Tarazo itu artinya adalah ada masalah, ada hasutan, ada kecaman,
Jadi di tengah-tengah dunia ini kita akan mengalami yang namanya tarazo. Kita akan mengalami masalah, ada hasutan, ada cobaan dari mana-mana, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi ingatlah baik-baik, kita tidak boleh gelisah. Kita mesti berhenti gelisah. Kita tidak boleh mulai gelisah. Kita tidak boleh tinggal di dalam kegelisahan. Kita harus berhenti gelisah. Karena kita percaya Yesus pergi meninggalkan kita, naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kegelisahan kita yang kita alami tidak akan membuat perubahan di dalam hidup kita. Masalah yang datang, tantangan yang datang, kecaman yang datang tidak bisa berhenti karena kegelisahan saudara dan saya. Tetapi marilah taruh pengharapan, percaya saudara kepada Tuhan bahwa memang saya ada di tengah-tengah dunia yang memang tidak bisa lepas dari yang namanya hasutan, kecaman, masalah. Tetapi aku yakin kalau aku melewati semua tarazo ini, maka aku akan sampai ke satu tempat kediaman yang penuh kebahagiaan. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada tangisan, di sana hanya ada sukacita sorak-sorai. Itulah orang-orang yang percaya bahwa Yesus sudah naik ke sorga. Amin. Nah, ini tidak boleh kita lupakan. Jadi kalau saudara yakin Yesus sudah naik ke sorga, hidup tak usah gelisah. Ya, tetap slow saja. Saya plesetkan kata tarazo ini dengan taroso. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya pikir-pikir, bahasa Yunani ini mirip-mirip bahasa ini apa? Kupang juga itu ya. Taroso. Jangan sampai taroso ya, saudara yang terkasih. Orang percaya, anak-anak Tuhan, masalah datang jangan bikin kita taroso. Jangan bikin kita taroso. Hasutan datang, kecaman datang, kita mesti tetap percaya kepada Tuhan. Karena sekali lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia ini tempat sementara. Dunia ini bukan tempat kekal. Kita tidak mengalami kegelisahan terus menerus, masalah, hasutan, kecaman terus menerus. Selagi masih di dunia, ya memang begitu. Tetapi ketika Tuhan datang kembali, selesai. Ketika Tuhan datang kembali, kita akan menikmati sorga yang Tuhan sudah sediakan buat kita sekalian. Karena itu ini pesan yang menarik, yang saya rasa bukan hanya kepada murid-murid, tetapi buat kita semua. Karena terkadang dalam hidup ini kita hanya tersentral kepada masalah yang ada di sekitar kita, hasutan yang ada di sekitar kita, kecaman yang ada di sekitar kita, membuat hidup kita jadi gelisah, membuat hidup kita terus ada di dalam suatu keadaan yang tidak baik, tidak menyenangkan, saudara. Karena pikiran kita hanya tersentral kepada apa yang ada di dunia. Sekarang rubah cara konsep berpikir kita. Saudara, berpikirlah bahwa Tuhan sedang menyediakan tempat bagi saya. Kegelisahan ini bukan kekal. Kegelisahan ini bukan selamanya. Kegelisahan ini bukan akhir dari hidup saya. Tetapi kegelisahan ini cuma warna kehidupan yang akan membawa saya dan saudara kepada kemuliaan yang kekal. Ini kemuliaan yang terbaik. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Rasul Paulus menyatakan begini dalam beberapa teks ini. Roma 8 dan Petrus ya. Roma 8 ayat 14. Mari dibacakan buat kita. Roma 8 ayat yang ke-14. Silakan. Roma 8 18, sorry. Roma 8 ayat 18. Aku yakin, Paulus bilang, penderitaan zaman sekarang ini, saudara lihat. Jadi gelisah yang kita alami, masalah, hasutan, kecaman yang kita alami, itu tidak bisa dibandingkan dengan sorga yang Tuhan sediakan, dengan kemuliaan kekal, dengan tempat yang Tuhan sediakan buat saudara. Itu soalnya ada di pembandingan. Jadi saudara mesti yakin itu. Ini Paulus katakan buat kita semua ya.
Jadi kita jangan jadi orang Kristen yang tinggal gelisah di dalam masalah, tinggal gelisah di dalam persoalan, tinggal gelisah di dalam kesulitan hidup. Bikin tempung hidup justru tidak bertuhan seolah-olah. Tidak membuat hidup kita mempunyai keyakinan yang pasti bahwa Tuhan sebenarnya adalah Allah yang sedang bekerja buat saya, yang sedang menyediakan tempat buat saya. Penderitaan ini cuma penderitaan sementara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini penderitaan yang sementara. Ibaratnya begini, saudara. Saya pakai ilustrasi atau cerita ini, ya saudara. Kita ini ada di satu tempat yang mana kita makan susah di situ. Lalu kemudian kita nih pokoknya hidup serba tidak enak lah. Sudah susah lagi, makan tidak cukup lagi, uang tak punya, sakit-sakitan, ya saudara. Kita ada di satu tempat itu. Tetapi saudara, waktu kita ada di dalam penderitaan yang seperti itu, di tempat yang sebelah sini ada satu oknum lain yang sedang membangun buat saudara istana megah, menyediakan fasilitas-fasilitas semua serba emas, mutiara dan lain sebagainya. Nah, Anda menderitanya di sini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seharusnya waktu kita sedang ada dalam penderitaan di sini, orang Kristen ya, anak Tuhan, Anda dan saya mesti lihat ke sana. Ke sana itu adalah ke tempat di mana yang tadi saya bilang ada sedang dibangun emas, ada dibangun suatu istana megah, ada sesuatu yang sedang dikerjakan di sana. Harusnya kita punya pandangan itu ke sana, bukan di sini. Kalau kita lihat yang di sini, kita gelisah. Kalau kita lihat yang di sini, kita mengeluh. Kalau kita lihat yang di sini, kita cemas, kita takut, kita gentar, kita mengeluh, kita bersungut-sungut, kita marah, kita persoalkan kondisi yang ada di sini karena kita lihat di sini. Tapi coba kamu lihat ke sana. Rasanya Tuhan, aku kepengen pindah cepat yang ke sana, saudara terkasih dalam Tuhan. Kadang itu yang kita tidak pikirkan. Itu yang saudara terkasih dalam Tuhan membuat banyak orang Kristen tidak melihat apa makna sebenarnya dari kenaikan Tuhan Yesus. Makanya Paulus mengatakan begini dalam suratan Kolose pasal 3. Saya tidak kutip ayat ini tapi minta tolong baca Kolose 3 ayat 1 dan 2 kalau tidak salah. Tolong lihat Kolose 3. Karena kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah di atas yang di bumi. Carilah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu ayat bilang, bukan yang di bumi. Sebab kalau yang di bumi kita lihat, Paulus bilang, "Odoh, penderitaan ini mengerikan." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ada satu penderitaan. Ada satu model, tapi jangan lihat yang di sini, lihat di sana. Lihat yang ada emas, lihat yang ada harta berlimpah, lihat itu. Kalau saudara dan saya kita lihat itu, kita akan berkata seperti Paulus katakan, kemuliaan yang akan datang dinyatakan kepada kita tidak sebanding dengan penderitaan ringan yang kita sedang lewati. Ada amin? Ini yang kita tidak boleh lupa fokus kita, ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu Tuhan Yesus bicara kepada murid-murid, jangan gelisah. Dia tahu persis ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan, ada ujian, ada cobaan. Tetapi dia mau supaya mereka tetap fokus ke atas. Lihat ke atas, jangan lihat ke bumi. Sebab kalau lihat ke bumi, yang ada cuman pengeluhan, yang ada cuman persungutan, yang ada cuman amarah, yang ada mempersalahkan ini, mempersalahkan itu. Tapi kalau kita melihat kepada kemuliaan sorga, itu tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami. Paulus mengatakan lebih lanjut dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Ayat-ayat ini bernada hampir sama, dibacakan buat kita sekalian. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan ini ringan, Paulus bilang.
Kalau apa? Dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Kalau tidak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, penderitaan ini berat. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, ini saudara, penderitaan ini tidak ada apa-apanya. Ya. Penderitaan ini tidak ada apa-apanya. Tetapi seringkali kenapa kita bilang penderitaan ini berat? Karena kita tidak membandingkan dengan sorga yang disediakan. Kita tidak membandingkan dengan tempat yang Tuhan sediakan. Kita selalu bandingkan dengan orang di sekitar kita. Kita bandingkan dengan saudara teman sekerja kita. Kita bandingkan dengan saudara orang-orang lain yang ada di dunia ini. Itu membuat kita pikir bahwa kita punya penderitaan terlalu berat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat tetangga, kenapa dong hidup tambahan, potong lihat tambah baik. Ya saudara, Anda akan pikir, wih, Tuhan ini kurang ajar, kok tidak sayang saya, lebih sayang tetangga saya. Ya saudara yang terkasih, kita lalu bilang sama Tuhan, kenapa cobaan yang kau berikan kepada saya terlalu berat? Ya. Tidak seperti yang kau berikan kepada tetangga saya, teman satu gereja saya. Karena kita selalu membandingkan dengan apa yang ada di dunia, saudara. Tapi coba kita lihat ayat firman Tuhan ini jelas. Perhatikanlah apa yang saudara dan saya alami ini sedang mengerjakan kemuliaan yang akan datang. Kemuliaan itu jauh lebih besar daripada penderitaan ringan yang kita alami ini. Tidak bisa dibandingkan, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena itu sekali lagi Yesus bilang jangan gelisah. Jangan gelisah. Jangan gelisah. Jangan taroso. Ingat baik-baik. Tetap berdiri kuat. Tetap berpengharapan. Tetap percaya kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang dirundung, yang dibalut, yang ditutupi dengan berbagai persoalan yang membuat kita tidak bisa punya ruang gerak sama sekali. Petrus mengatakan selanjutnya, 1 Petrus 4 ayat 12-13 dibacakan. 1 Petrus 4 12-13. Saudara-saudara yang kasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan. Janganlah heran akan nyala api siksaan. Ya, berarti ada itu nyala api siksaan. Maksudnya nyala api siksaan ini bukan neraka, tetapi ini masalah, ujian, tantangan, taraso yang tadi kita temukan di dalam Yohanes 14 itu. Yang datang kepada kamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Tidak. Ayat 13 menjelaskan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi kita harus bersukacita sekali lagi, karena Tuhan beri kita kasih karunia untuk dapat bagian di dalam penderitaan bersama Kristus. Ya, karena penderitaan ringan yang kita alami itu tidak seperti penderitaan yang orang alami di luar sana. Orang lain alami penderitaan, tapi tidak ada yang sediakan tempat bagi mereka. Orang dunia alami penderitaan, tapi tidak ada yang siapkan sorga buat mereka. Tidak ada, saudara terkasih dalam Tuhan. Mereka menderita. Karena itu bisa saja mereka fokus kepada penderitaan. Mau lihat apa? Kok tidak ada yang siapkan buat mereka kemuliaan? Tidak ada, saudara. Tapi kita beda. Kita menderita, tapi ada oknum lain yang sudah lebih dulu naik. Siapkan tempat kekal buat kita. Kita ini cuma sementara ada di dunia, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita beda. Makanya Paulus dan Petrus memberikan pernyataan ini. Bersukacita kita. Bersukacita. Sebab kita punya penderitaan ini sedang kerjakan kekekalan besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita jalan kaki
tapi jalan kaki naik di sorga, menuju ke sorga. Orang dunia jalan kaki masuk ke neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita jatuh bangun karena masalah datang sebentar, gak botong, siku botong talempar kiri kanan. Tapi meskipun botong talempar kiri kanan, ujung-ujung naik sorga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang dunia tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya. Kita mendapat kecaman di sana sini, kecaman di sana sini. Rasa-rasanya mau hidup tidak hidup, mau mati tidak mati. Tapi kita harus bersuka cita. Karena meskipun kecaman datang silih berganti, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ujung-ujung sorga. Itu enaknya itu. Saudara, ujung-ujung masuk sorga. Mau fitnah kiri kanan, saudara terkasih dalam Tuhan. Kadang bikin sakit hati, kadang bikin batang tidur sana nyenyak. Tetapi ingat baik, bersuka citalah. Karena meskipun fitnah itu datang silih berganti dalam hidupmu, akhir hidupmu tetap sorga. Sorga tidak bisa dirubah dengan masalah dan segala macam yang kita alami. Sorga sudah menjadi hak paten buat kita sekalian. Karena itu jangan pernah gelisah, jangan pernah gentar. Percayalah kepada Tuhan, karena Dia sedang naik menyediakan tempat buat kita sekalian. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya tetap tersenyum saja, ya saudara. Makan tak makan senyum. Kau makan tak makan ujung sorga. Nyantai saudara yang terkasih dalam Tuhan. Uang ada tidak ada, parsetan, santai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, santai, ke ujung sorga. Ya. Mau tidur di tanah, lantai tidak keramik, ujung-ujung sorga. Jadi bikin apa gelisah? Bikin apa kesusahan diri? Bikin apa saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ya. Karena kita ujung-ujungnya sorga. Hidupi saja, jalani saja ini waktu yang ada. Tetap saudaraku. Nah itu orang-orang yang tahu bahwa Yesus naik. Tapi saya ulang, ada banyak orang Kristen yang tahu Yesus naik. Makanya tiap harinya kerja mengeluh, kerja gelisah. Tuhan, hidupku susah lah. Pikul nasi terus sampai mati kok. Nyantai, karena pikul-pikul nasi naik sorga. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan mengeluh, jangan bersungut. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan. Karena kita ini tahu Yesus naik. Ya, hanya kotong son ada telepon WA naik di sorga. Kalau son potong WA Yesus tempat sukar mana, selesai kok. Ya, hanya untung itu son ada. Seandainya ada koneksi WA, besok tanya bepun tempat Yesus sukar mana. Selesai nah, sen sudah. Ya saudara. Ya. Kadang Tuhan sen lewat sakit, itu Tuhan sen. Lu pun tempat semua habis. Ya. Tuhan sen lewat umur. Saudara, itu Tuhan susen. Sunai 80, ya saudara, itu Tuhan susen itu. Ingat, Tuhan susen. Saki-saki yang sonto berhenti, itu Tuhan sen. Lu pun tanpa selesai. Hampir finish. Amin. Jadi yang sakit-sakit ingat, sen sudah datang. Siap-siap. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu sen. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingat. Jadi Tuhan suka kasih sinyal itu. Tapi kadang kita ini berkeras mau hidup terus di dunia nih. Tuhan suka tahu itu tidak lama lagi. Saudara, tempat sudah selesai. Nah, jadi jangan gelisah, santai, syukuri keadaan. Saudara mungkin pernah ingat saya baptis seorang anak Tuhan ya, Pak Jimmy, namanya Jimmy Leskodat di Liliba ya. Dan mempunyai seorang anak waktu itu. Waktu saya baptis dia tuh dia anak masih 1. Nah waktu itu dia anak seumur 12 tahun saudara. Dan rindu supaya punya anak lagi. Tapi Tuhan belum kasih itu waktu. Jadi kita baptis dia di sini di gereja. Lalu kita doa buat dia dan istri. Beberapa kali mereka sempat datang ikut ibadah di sini.
Setelah itu mereka ikut ibadah di pendeta Mel Atok punya gereja karena lebih dekat. Saudara, akhirnya mengandung. Ya kurang lebih mungkin hanya jarak berapa bulan dari dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, lalu kita doakan sungguh-sungguh. Akhirnya istrinya mengandung dan melahirkan anak perempuan, saudara. Setelah melahirkan anak perempuan, jelang mungkin 2 tahun apa 3 tahun hamil lagi anak ketiga. Sehingga anak yang ketiga itu laki-laki. Jadi 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan waktu, anak yang tadi saya bilang umur 12 tahun itu, ya, anak pertama. Waktu dalam masa kuliah, baru semester 5 apa, kena penyakit, ya saudara. Dan penyakit itu akhirnya membawa kepada kematian. Jadi dia meninggal, anak ini. Baru meninggal beberapa bulan yang lalu, saudara. Ya, karena kanker, kena kanker ganas. Tapi kesaksian dari orang tuanya itu membuat saya, saudara, rasa betul-betul ini anak ini memang anak sungguh-sungguh takut Tuhan, anak yang mengerti kebenaran. Ibadah soalnya percuma, ya saudara. Karena di dalam penderitaannya Bapak Mama tiap hari berdoa menangis. Bahkan bapaknya sempat sudah kecewa dengan Tuhan. Bapaknya sempat kecewa dengan Tuhan, saudara. Sampai banting diri, ya, saudara. Karena dia anak tak kunjung sembuh. Pergi periksa di Siloam, sebagaimana saudaraku, rumah sakit umum, segala macam tempuh medis semua. Tetapi anak tambah parah, kaki tangan dong bangka semua, saudara. Dia akhirnya tidak bisa melanjutkan kuliah dan keluar, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi di saat-saat papa mamanya gelisah, mulai tidak lagi percaya dengan mujizat, padahal Tuhan bikin mujizat dalam numpung hidup, loh, saudara. Ya. Di saat dimana bapak mamanya mulai sudah tawar hati dengan Tuhan, ini anak bilang begini, saudara. Bapak, mama, bukankah bapak dan mama yang ajar bilang potong mus kuat di dalam Tuhan? Ini anak bilang, bukankah bapak dan mama yang ajar jangan sedih, jangan gelisah, jangan takut, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia bilang, beta yakin Tuhan Yesus sembuhkan beta. Beta yakin mama dan bapak jangan takut, saudara yang terkasih. Tapi hari tambah hari bukan tambah baik, tambah parah, saudara. Tambah parah. Satu hari saya khotbah di Mamuata, saudara. Lalu saya jumpa dengan mereka. Saya jumpa. Lalu mamanya bilang begini, menangis lalu bilang, Bapak, tolong dulu doa. Ya. Soalnya bepo anak nomor 1 tuh aduh supara. Be kaget karena be juga baru dengar info. Jadi bepo rencana tuh besok Sabtunya bepi doa, saudara terkasih. Dan itu anak itu malam saya pulang duluan. Begitu kami pulang dia datang di persekutuan, jemput dia pun bapak mama. Yang datang persekutuan, saudara, dia masih ikut jemput meskipun dalam keadaan seluruh badan bengkak. Dan mama muat tapi berdoa dia di atas otot. Saudara selesai berdoa, dia bilang sama muat, mama beta kuat, beta yakin oma beta pasti sembuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, besok pagi tepat jam 9 Tuhan panggil pulang. Hari Sabtu pagi Tuhan kemudian panggil pulang. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum dia mati, jam-jam, detik-detik kematian menurut kesaksian, saudara, dia bilang begini, beta lihat Tuhan sudah datang. Aduh beta senang, Yesus sudah datang, saudara. Begitu omong tidak lama dia menghembuskan nafas terakhir. Tapi dia pergi dengan sukacita, dia pergi dengan pengharapan. Saudara, kenapa dia tahu tempatnya sudah selesai? Tempatnya sudah selesai. Cuman di umur 18 tahun. Rupanya Tuhan buru kerja untuk dia pun tempat lebih dulu. Ya saudara. Tuhan forsir untuk dia pun tempat lebih dulu. Saya pakai itu kata. Jadi kita yang belum pulang ini, Bab Thomas kasih tinggal tahan. Kerja yang lain dahulu punya. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Ya.
Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan sediakan tempat bagi saya tiap hari, maka saudara cepat, karena Tuhan buru saudara pun tempat juga. Ya. Kita pun tempat, semua Tuhan kerjakan, siapkan, hanya beda timing, beda waktu. Ada yang duluan, ada yang kemudian, ada yang cepat duluan, ada yang dari belakang. Jadi tetap santai. Yang belum, kita masih alami berbagai macam persoalan, masih alami banyak penderitaan, ada tarazo, ada kecaman, ada pencobaan. Hadapi dan jangan pernah gentar, karena tempatmu sedang disediakan oleh Bapa di sorga. Amin. Haleluya. Ini luar biasa berita menarik ini ya. Yang kedua, makna buat kita yang percaya apa? Kenaikan Yesus yang kedua ke sorga itu sekaligus memberikan makna mandat buat kita. Kita harus terus beritakan Injil. Ya. Kalau saudara dan saya, kita hanya soal, hanya melihat kepada masalah, hanya lihat kepada ujian lewat tantangan yang kita hadapi, kapan kita beritakan Injil? Padahal tugas kita, Yesus naik ke sorga, dia kasih tugas beritakan Injil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saya katakan harus beritakan Injil? Ini tersirat di dalam kalimat yang Yesus sampaikan. Perhatikan Yohanes 14 ayat 2. 1, 2, 3. Banyak tempat tinggal. Jadi jangan takut sorga sempit. Jangan takut Anda dan saya tidak kebagian tempat. Karena ini ayat mengatakan banyak tempat tinggal. Saudara, kalau kita tahu banyak tempat tinggal, siapa yang mau isi itu tempat yang banyak? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang mau tinggal itu tempat yang banyak? Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan belum datang kalau Injil belum diberitakan sampai ke ujung dunia. Karena dia mau banyak orang percaya kepadanya. Karena dia mau tempat-tempat itu diisi. Dia mau saudaraku tempat-tempat itu tidak boleh kosong. Karena itu Injil harus diberitakan supaya banyak orang dibawa kepada Kristus. Amin. Kita tidak tahu. Mungkin tempat itu buat tetangga kita, tapi kita tidak beritakan Injil. Saudara, Yesus sediakan tempat di sana banyak. Bukan hanya untuk saya dan saudara. Karena itu kekristenan tidak egois. Kekristenan tidak hanya untuk dirinya. Kekristenan tidak hanya untuk perseorangan. Kekristenan itu bicara soal many people. Many, banyak. Banyak orang. Ya. Karena itu tugas memberitakan Injil ini tidak boleh berhenti. Karena surga mesti diisi tuh. Yesus belum datang kalau surga belum penuh. Belum bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya datang kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mulai beritakan Injil. Kita sudah mulai mengobarkan. Jadi orang-orang yang tahu bahwa Yesus naik ke surga, harusnya dia tahu ini Yesus pergi sediakan tempat. Bukan hanya untuk saya, untuk banyak orang. Mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu anak-anakmu, mungkin itu orang tuamu, keluarga, sanak saudara, suku, tetangga, bangsa-bangsa. Ingat, Injil harus dinyatakan supaya mereka diselamatkan. Karena tanpa Injil tidak ada keselamatan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya saya ulang, di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Banyak. Kata banyak itu menunjukkan saudaraku bahwa harus diisi dengan banyak orang. Harus ditempati oleh banyak orang. Saudara terkasih di dalam Tuhan, mata kita harus mulai terbuka. Ya, kita harus mulai punya visi seperti visi Kristus. Ya, saudara, makanya waktu Yesus naik ke surga dia pesan jelas. Ya, jadi kita kalau percaya bahwa Yesus sudah naik ke surga, kita harus giat memberitakan Injil agar banyak jiwa diselamatkan. Makanya waktu dia mau naik kan dia bilang, ini pesan-pesan terakhir ketika dia mau naik ke surga. Lihat saudara, Matius 28 ayat 19. Silakan dibacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini waktu mau naik ke surga. Karena dia tahu
mau dia naik ini sediakan tempat. Siapa kerja di bawah? Yang kerja siapa? Untuk kasih penuh itu tempat-tempat. Untuk bawa itu orang-orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Makanya ada perumpamaan di dalam Injil Matius. Yesus menyuruh hamba-hambanya pergi ke pinggir jalan, pergi ke tempat-tempat yang ini karena ada banyak orang yang dipanggil tapi tidak mau ikut. Saudara, dia suruh pergi, cepat pergi, cepat pergi. Aku pesta perjamuan sudah siap. Pesta perjamuan kawin sudah siap. Tapi siapa yang mau datang? Ayo undang. Dari pinggir jalan, dari mana? Orang miskin, orang terlantar, panggil datang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena pesta sudah siap. Tempat ada, tapi orangnya. Karena itu kita mesti cari jiwa. Saudara, untuk kerajaan Allah. Beritakan Injil untuk kerajaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tugas kita. Ya. Cari terus jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Karena Tuhan membutuhkan. Kalau ada yang tolak, cari lain. Ada yang tolak, cari lain. Saudara, ada yang sana mau dipanggil, cari lain. Yesus bilang cari terus, cari terus. Ya. Yang mau terima, welcome. Yang mau terima, ayo berikan saudaraku tempat buat dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kisah 1 juga kan ayat 8. Ini juga mau naik ke sorga. Sebelum naik Yesus bilang, silakan baca. Kisah 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau sorga tidak butuh orang, kenapa Yesus suruh orang menjadi saksi? Mulai Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Karena sorga banyak tempat. Bukan hanya untuk 120 orang di loteng Yerusalem. Bukan hanya untuk saudaraku murid-murid yang 12 orang itu. Bukan hanya untuk mereka. Untuk banyak orang. Makanya Yesus bilang pergi jadi saksi. Pergi beritakan Injil. Karena tanpa pemberitaan Injil orang tidak bisa selamat. Saya kutip ayat ini, saudara. Lihat, Roma 10 tidak ditampilkan. Saya ingat, Roma 10 ayat yang ke-9 mulai. Silakan dibaca. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10 terus lanjut. Karena dengan hati orang yang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara lihat, jadi ayat itu mengatakan dengan jelas bahwa jika kita mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 14 sekarang perhatikan, 13 mulai. Ya, ayat 13-14 lanjut. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saudara lihat, jadi bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus kalau tidak ada yang beritakan Injil? Jadi kita harus beritakan Injil. Saudara, supaya orang percaya. Kalau dia percaya, sorga. Kalau dia percaya, selamat. Tempat yang banyak itu terisi. Ya. Dan tugas kita adalah beritakan Injil. Itu tugas kita. Saudara yang terkasih dalam ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang percaya di Paulus maksudkan, kita semua ini diutus Tuhan. Kita semua sudah diutus Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Untuk menyatakan Injil kepada banyak orang. Mulailah saudara terkasih dalam Tuhan mengerti akan kebenaran ini. Jadi Yesus naik ke sorga, sediakan tempatnya banyak. Nah, nanti sudah itu tempat banyak, dia kembali untuk jemput.
Tapi siapa yang akan tempati itu tempat yang banyak? Harus orang yang percaya. Bagaimana orang bisa percaya? Yesus tidak turun lagi kedua kali untuk datang khotbah kiri kanan. Tidak. Tapi Yesus utus kita semua, murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus. Kita semua diutus. Pergi beritakan Injil. Pergi sampaikan kabar baik. Pergi untuk menyatakan kebenaran, supaya tempat itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Makanya ada ayat di dalam surat Titus yang mengatakan, rebut mereka dari api neraka. Saudara terkasih dalam Tuhan, rebut. Yesus juga pernah singgung di dalam Injil Matius 23. Dia marah kepada orang-orang Farisi yang telah menjadi batu sandungan, saudara, sehingga banyak orang tidak datang kepada Kristus. Hidup ini, saudara terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik, kita diutus untuk beritakan Injil. Kalau sudah percaya kepada Yesus, tugas kita berikut adalah beritakan, kabarkan, nyatakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa terlibat dalam pemberitaan Injil? Ada banyak orang punya sejumlah alasan. Tapi hari ini saya mau tunjukkan beberapa hal penting supaya kita jangan malas beritakan Injil. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Ternyata kita bisa terlibat di dalam pemberitaan Injil dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, paling tidak kita dukung pemberitaan Injil dengan apa yang kita punyai. Itu bagian dari pemberitaan Injil. Dukunglah pemberitaan Injil dengan apa yang kita punyai. Karena kita semua punya tugas yang sama untuk memberitakan Injil. Bagaimana ini pemberitaan Injil bisa berjalan, bagaimana Injil dapat dikabarkan, kita semua mesti pikir itu. Mesti pikir jiwa-jiwa di luar, bagaimana supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Kita mesti dukung pemberitaan Injil. Caranya dukung dengan apa yang kita punyai, bukan apa yang kita tidak punya. Jadi kita punya apa, dukung itu, pakai. Lihat Lukas 8 ayat 1 sampai ayat yang kelima kalau saya tidak salah. Silakan dibacakan buat kita sekalian. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3 terakhir. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara lihat ya, dalam teks ini jelas sekali. Jadi pemberitaan Injil yang Yesus lakukan pada zaman itu didukung oleh banyak orang. Bukan hanya Yesus dan murid-murid saja, ada banyak orang terlibat di dalam pemberitaan Injil. Saudara, di antaranya disebutkan ayat 2 itu, ya. Ada di situ Maria yang disebut Magdalena, lalu kemudian ada Yohana istri Kusa bendahara Herodes, ada Susana, dan kemudian di kalimat selanjutnya banyak perempuan lain. Tidak tahu itu perempuan berapa banyak. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi pemberitaan Injil yang Yesus lakukan tidak hanya Yesus dan 12 murid saja. Ada begitu banyak orang yang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan demi satu tugas pemberitaan Injil, membawa jiwa datang kepada Tuhan, membawa jiwa di sorga kepada sorga. Yang tadi dikatakan tempatnya banyak itu, saudara terkasih dalam Tuhan, butuh yang namanya dukungan, support dari berbagai macam pihak, orang yang mendukung pemberitaan Injil. Nah, hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, sudahkah kita terlibat mendukung pelayanan pemberitaan Injil? Itu kalau tidak terjadi dalam hidup kita, berarti kita ini tidak yakin di sorga itu banyak tempat. Kita jadi Kristen yang egois, kita jadi Kristen yang pikir diri sendiri. Karena kita pikir yang penting saya sudah selamat, lu mau masuk neraka pi. Jangan saudara, Kristen egois itu bukan Kristen yang diselamatkan. Kristen yang diselamatkan itu selalu punya hati buat orang lain. Kristen yang diselamatkan itu tidak hanya pikir dirinya yang sudah selamat,
tetapi dia pikir bagaimana orang lain diselamatkan, bagaimana orang lain datang kepada Kristus. Itu yang harus menjadi pola pikir kita. Dengan cara satu, dukung pekerjaan Tuhan, dukung pelayanan pemberitaan Injil dengan apa yang saudara dan saya bisa lakukan. Kalau saudara bisa lakukan, itu lakukanlah dengan sepenuh hati. Mungkin itu dengan tenaga, mungkin itu dengan uang, mungkin itu dengan segala talenta kita. Dukung pelayanan pemberitaan Injil. Karena waktu kita melakukan itu, kita tidak melakukan untuk siapa-siapa, tapi kita sedang melakukan untuk visi besar kerajaan Allah, supaya tempat yang banyak itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemarin saya pulang antar anak, jemput Kevin. Kami dua turun-turun dari atas jalur A40. Tiba-tiba saya ingat gembala saya, saudara, ya, yang ada di Malang. Ya, beliau sekarang mungkin sekitar umur 80-an ya, sudah tua sekali. Saudara, saya ingat dia. Saya bilang begini, Tuhan beta pun diri ini bisa selamat, bisa jadi hamba Tuhan karena ada peranan banyak orang. Salah satunya beliau ya sebagai hamba Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beta pikir-pikir, kalau seandainya itu hari beta pi Malang tapi tidak dibawa ke itu tempat, kira-kira be jadi apa sekarang ya? Be mulai pikir itu, saudara. Be lagi bawa motor, mau be pikir, Tuhan pun rencana nih kita lalu mantap. Tuhan pakai ini orang-orang semua untuk membawa botong pi Kristus, untuk membawa botong bertobat, untuk membawa botong, saudaraku, lihat sesuatu kemuliaan. Kalau tidak ada ini orang bongkar mana? Dan ini orang adalah orang-orang yang tahu bahwa Tuhan tidak utus mereka hanya untuk diri mereka, tapi untuk banyak orang. Karena itu mereka tidak hanya ingat mereka pun diri, tapi mereka ingat banyak orang. Saya rasa keselamatan kita hari ini bukan karena kerja kita. Ada andil banyak orang sehingga kita bisa duduk di gereja itu. Ada andil banyak orang sehingga saudara dikasih oleh Tuhan bisa jadi orang bertobat. Anda tidak hadir dengan sendirinya. Kalau kita tidak hadir dengan sendirinya, kita hadir karena orang lain. Ingat, tugas yang sama kita harus lakukan buat mereka yang masih ada di luar. Dukung pelayanan pemberitaan Injil supaya banyak orang datang kepada Kristus. Amin. Paling tidak waktu Anda di sorga nanti Tuhan bilang, "Tahu, ini jiwa dong nih. Gara-gara lu pun doi kolekte itu. Karena lu pun doi kolekte separuh pakai hamba-hamba Tuhan diberitakan Injil sehingga ini satu. Ini satu dulu nih setan berat. Tapi gara-gara uang kolektemu ada di sana, orang-orang ini pergi memberitakan Injil dan mereka diselamatkan." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua akan melihat sesuatu yang besar yang Tuhan akan nyatakan. Makanya Rasul Paulus mengatakan begini, engkaulah mahkotaku, engkaulah kemuliaanku, saudara, di hari kedatangan Tuhan. Jiwa-jiwa itu. Yang kedua, bagaimana cara kita mendukung pemberitaan Injil? Satu, paling tidak dengan apa yang kita punyai. Dua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saksi lewat hidup kita. Menjadi saksi lewat hidup kita. Ini bukan bicara soal perkataan, tapi soal sikap, tingkah laku, perbuatan, tutur kata kita. Kita harus menjadi saksi lewat hidup kita. Saudara lihat apa yang Yesus katakan dalam Injil Matius 5, 13-14. Silakan dibacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakanlah Bapamu yang di surga. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang,
Supaya apa? Lihat perbuatanmu. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini cara kita bersaksi. Ini cara kita untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat kita perbuatan. Jadi saya bertobat bukan untuk diri saya sendiri. Saya bertobat bukan karena saya takut masuk neraka. Saya bertobat supaya lewat hidup saya banyak orang juga bertobat. Supaya lewat hidup saya banyak orang lihat terang Kristus. Karena saya waktu bertobat saya jadi garam. Saya jadi terang di atas kota yang dilihat oleh semua orang, kata firman Allah. Karena itu lewat perbuatan kita orang memuliakan Bapa. Saudara, jadi bersyukur ya kalau ada jiwa datang ke gereja sini, lalu jiwa itu bilang begini sama saya atau sama saudara, beta datang itu gara-gara Pak itu, Ibu itu, ya saudara. Dia yang ajak beta dan beta lihat dia bagus. Dia bikin beta terkagum-kagum dengan ikut Tuhan. Makanya beta datang. Wah, itu berarti perbuatan saudara menjadi berkat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita harus senang kalau ada orang yang saudaraku datang karena melihat keberadaan hidup kita. Kita bersuka cita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Orang-orang di sekitar kampung sini sudah beberapa orang ya yang terus tanya kepada saya, Bapak, KKR kapan lagi? KKR kapan lagi? Wih dong kesenang. Saya tunggu nanti undangan menyusul. Ya, saudara. Orang senang melihat perbuatan, memuliakan Bapa di sorga. Domba ini punya Tuhan, jiwa-jiwa punya Tuhan, saudara. Ya, ingat itu. Jadi kita harus jadi berkat buat banyak orang. Lewat sikap hidup kita, lewat perbuatan kita, lewat kata-kata kita. Itu membawa jiwa bagi kerajaan Allah. Di dalam rumah pun kita harus jadi berkat. 1 Petrus 3. Lihat ayat ini. 1, 2 dan seterusnya hingga ayat yang ke-5 dibacakan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tanpa perkataan loh, bisa dimenangkan oleh apa? Kelakuan istri. Next, ayat 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepak-ngepak rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak dinosa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Ayat 5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Saya khotbah di tempat ini beberapa waktu yang lalu saya potong penggal, saya unggah di TikTok, saudara. Ya, saya bilang istri-istri harus dengar apa yang menjadi keputusan di dalam rumah tangga oleh suami. Ya, dalam khotbah saya itu paling tidak saya bicara itu. Lalu kemudian saya unggah di TikTok dan mendapat reaksi yang cukup banyak. Pertanyaan datang dan salah satu pertanyaannya bilang begini, Pak Pendeta, minta maaf, beta mau tanya. Ya, dan saya sudah jawab juga di TikTok itu. Saudara tanya begini, bagaimana Bapak kalau kita pun suami tidak taat? Bagaimana kalau kita pun suami hidup tidak takut Tuhan? Apakah kita harus dengar keputusannya sebagai istri? Saudara, saya lalu kutip ayat ini 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat 5. Ini konteksnya suami tidak taat, suami tidak kenal Tuhan, suami pemberontak, suami tukang mabok, suami sekali lagi hidup tidak takut Allah. Tetapi ini ayat bilang, oleh karena istri tunduk, oleh karena istri hidupnya, kelakuannya, saudaraku, menyenangkan Tuhan, sikap hidupnya menjadi contoh teladan,
bukan kata-katanya, maka sang suami yang tidak takut Tuhan itu bertobat. Saudara terkasih, beberapa hari yang lalu saya dapat informasi. Saudara, ceritanya ini kasus terjadi di KDI. Ya, saudara. Jadi ada orang yang suaminya peminum di KD, dong ini rata-rata punya istri semua. Tapi dong peminum karaoke dengan cewek-cewek, saudara, di KD sana. Dan itu cerita waktu saya dengar, bilang begini, Bapak, orang kalau son tahu itu tanpa son bisa sampai. Ternyata masuk di dalam lagi. Tapi ini mam tua tahu diselidiki pakai Google Map, kok Google apa ya, sampai dia bisa tahu sampai di dalam sana. Dan mama tua pergi itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia pi rabek dia pun suami di dalam KD. Ya. Yang palang-palang juga kena pupak semua di dalam. Ya. Kawan-kawannya yang palang-palang, dia bilang, lu termasuk, pok semua kena. Dia seorang diri, perempuan seorang diri. Itu perempuan KD masih ini mau ikut terlibat, dia bilang, bosan berani satu-satu, mati kamu semua. Ya, saudara. Bosan pikir dia takut. Wih, mam tua ternyata ngeri. Ya, saudara. Dan dia tarik hela bawa dia pulaki keluar dari KD. Begitu keluar, mbak bilang, bayar dulu mas. Ya, nah, yang iko dia ampa orang bilang, itu saudara doi semua. Iko yang kena hiki dari depung istri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Tetapi saudara, cara seperti ini pun tidak bisa membuat suami bertobat. Cara seperti ini tidak bisa membuat suami bertobat. Ya. Tidak bisa. Sekalipun bisa menyelamatkan 1 menit itu. Tetapi itu tidaklah menjadi solusi suami bertobat. Tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Cerita ini sampai di telinga saya. Karena ya ada menyangkut juga dengan kita di sini dong. Saudara. Kasihan ya. Ada banyak suami-suami yang tidak takut Tuhan. Termasuk jemaat gereja sidang jemaat Allah. Saya tidak mau ngomong sembunyi-sembunyi. Saudara, termasuk yang ada di sini yang bilang saya juga jemaat GSJA, itu juga banyak yang suami-suaminya hidup tidak tunduk kepada kebenaran. Dan ingat, aduh ini pergumulan berat buat mama-mama, ini pergumulan berat buat istri-istri, saudara. Ini pergumulan berat. Ya, tapi Anda belum terlambat, mama-mama. Saya support Anda. Dengar baik, Anda belum terlambat. Tetap mesti berpengharapan kepada Tuhan, kasih contoh yang baik, sikap hidup yang baik. Itu pasti. Tuhan mau dia juga selamat. Hanya belum ada orang tepat saja yang memberitakan Injil buat dia. Ingat, sikap tingkah laku kita menjadi penting. Jangan menyerah. Mama-mama, jangan menyerah. Kalau lu pulaki supaya berat, baru lu menyerah, maka itu berat. Itu dia akan lebih poe lah. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau ada laki sugila mengong setengah, baru istri loyo dalam arti secara rohani, istri susan pi gereja, susan taat firman, oh laki paling suka. Laki yang gila-gila ini paling suka. Ya. Saudara yang terkasih dalam, istri mesti beda. Istri mesti menjadi justru ini beta pun pergumulan ini. Ya, saudara. Nah, siapa suruh semua kawin dengan dia toh? Jadi mesti. Saudara, tidak boleh lepas tangan itu. Itu ketemu pergumulan. Ya. Pergumulan. Ada yang tanya saya, Pak, bisa cerai kok? Bisa. Bisa. Alkitab bilang bisa cerai. Kalau dia tidak beriman, cerai boleh. Tapi tidak boleh kawin lagi. Nah, ingat. Hai Bapak, itu son tahan. Nah, kalau son tahan.
Ya saudara. Nah iya. 1 Korintus 7 bilang, kalau ada di antara kamu yang suaminya tidak beriman dan dia mau bercerai, boleh. Tapi tidak boleh kawin lagi. Ingat. Jadi pilih mana? Tetap bersama tapi bergumul. Tetap bersama tetapi terus bergumul untuk suami supaya dia bertobat untuk diselamatkan. Atau pilih cerai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan dia terhilang selamanya. Saudara, kalau saudara masih cinta, sayang dia bukan hanya untuk waktu sesaat, tapi saudara sayang dia pun jiwa juga. Aduh Tuhan, beta rindu dia juga masuk sorga. Bergumullah, bergumullah, saudara terkasih dalam Tuhan. Kasus ini tidak berlaku buat yang masih pacaran. Anda ingat baik, ini kasus tidak berlaku untuk yang masih pacaran. Yang masih pacaran buka mata lebar-lebar. Ya. Tidak boleh pakai prinsip love is blind. Cinta adalah buta. No. Saudara, buka mata lebar-lebar, lihat loti dia sungguh-sungguh. Ini laki-laki bertobat sungguh atau belum? Saudara, jangan bikin pergumulan di tengah. Saudara terkasih dalam Tuhan, sudah jadi rumah tangga, bikin pergumulan sekarang. Tuhan, kalau ini dia laki-laki yang Tuhan utus, sebelum kami menikah dia mesti bertobat dengan sungguh. Sebelum kami menikah dia mesti bertobat. Kalau dia belum bertobat, ini bukan yang Tuhan kehendaki. Itu pas. Jangan paksa diri. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebab kalau lu paksa diri, ingat, saya temukan di TikTok, menarik ya. Apa beda nikah dengan kawin? Nikah itu menghadirkan banyak orang, kawin itu menghadirkan 2 orang. Nah, itu betul. Saudara terkasih, habis menikah Anda akan kawin, dan itu tidak lagi banyak orang, hanya 02 sendiri. Nah, lu kawin dengan ini yang gila mengong ini, lu juga bisa mengong setengah dan dia. Ya, saudara, kalau nikah banyak orang, ya, kalau nikah tuh banyak orang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu dia kedua bilang begini, menikah itu apa ya? Saya lupa itu kata-kata tuh bagus, ya, saudara. Ingat, menikah itu bukan main-main. Dia pun kata, menikah itu dinikmati oleh semua orang. Kawin itu dinikmati 2 orang. Ingat baik-baik. Waktu kita menikah, semua orang datang, dong ikut nikmati. Semua keluarga senang ikut nikmati. Tapi giliran kawin, hanya kita 2 sendiri. Saya tidak mau pernikahan jadinya tidak dinikmati. Perkawinan tidak dinikmati. Justru sengsara. Orang menikah itu kan mau menikmati. 2 orang mau menikmati. Itu kawin. Kalau menikah semua menikmati. Yang potong kue tar palsu nikmati. Yang saudaraku bikin sebar undangan nikmati. Yang nakanulila nikmati. Semua nikmati. Tapi giliran kawin, you and me. You and me. No many people. Tidak ada banyak orang. Saudara, ini soal kotong 2. Jadi kalau saudara mau cuma berhenti di menikah, menikahlah dengan banyak orang. Tapi kalau saudara mau menikah dan kawin, ingat, saudara, pilih pasangan yang terbaik. Jangan salah pilih. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Bersaksilah sekarang. Yang masih pacaran, tiap hari jangan hanya ngomong cinta putar balik. Jangan ngomong cinta putar balik. Jangan ngomong cinta putar balik. Tiap hari Injil. Kakak bisa sayang mau bertobat kakak. Kas tahu, ya sudah. Takas.
saudara. Tegas. Supaya jangan sampai terlambat. Mesti pacaran beritakan ini supaya dia selamat, bertobat dari sekarang. Jangan tunggu nanti. Itu ingat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, supaya omong itu mesti belak-belakan, ya. Jangan sembunyi-sembunyi. Nanti orang pikir kita mau jadi Kristen yang pelin-pelan. Next, lanjut. Tolong tekan dulu, Ken. Itu mati itu. Sen bisa bergerak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang berikut yang saya mau soroti berikutnya adalah bagaimana kita bisa beritakan Injil. Bagaimana kita bisa beritakan Injil adalah belajar firman untuk bisa menyampaikan juga. Ya. Jadi bukan berarti kita sudah dukung pelayanan, kita sudah jadi saksi lewat kita pun tingkah laku, itu tidak berarti bahwa kita tidak usah omong firman lain. Ya. Tidak, kita juga mesti belajar firman. Anak-anak Tuhan semua mesti belajar kebenaran, belajar firman dengan baik supaya bisa menyampaikan kepada banyak orang secara langsung. Ya. Belajar firman untuk bisa menyampaikan kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi ini tugas kita. Paulus bilang begini kepada Timotius, 2 Timotius 3, 15, 16 dibacakan. Silakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara lihat, Paulus bilang kepada Timotius, ingat, dari kecil lu sudah mengenal kitab suci. Oh, ini kenapa Paulus mempercayakan Timotius bisa melayani, bisa beritakan Injil. Karena memang Paulus dari kecil dia belajar kitab suci. Dia memberi hikmat kepadamu, itu kitab suci. Menuntun engkau kepada keselamatan, selamat. Lalu itu kebenaran Tuhan itu atau kitab suci itu dia bermanfaat untuk mengajar kita. Jadi kita tidak perlu sekolah teologi pun firman Allah kalau kita sungguh-sungguh dengar, kita sungguh-sungguh pelajari itu bermanfaat sekali mengajar kita. Memang baik juga kita tambah lagi sekolah supaya mengerti lebih jauh. Tetapi secara khusus firman itu sudah mengajar kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita itu makanya disebut murid-murid. Orang Kristen itu disebut murid karena memang kita diajar oleh firman, menyatakan kita pun kesalahan, memperbaiki kita pun kelakuan, mendidik kita. Ada kata didik, saudara. Kita ini menjadi orang-orang yang terdidik, ada dalam sebuah sekolahnya Tuhan dalam kebenaran, dalam firman Allah. Jadi kita tidak mendengar firman hanya sekedar untuk diri kita, tapi kita mendengar firman untuk menjadi konsumsi buat orang lain juga. Jadi karena itu kita dengar firman, dengar dengan baik-baik. Supaya paling tidak kita bersaksi, kita menyatakan sesuatu, kita menyatakan kebenaran. Saudara, saya bersyukur ya, ada banyak kita di sini yang punya karunia Tuhan percayakan, sudah bisa bicara banyak orang. Dan paling tidak, saudara itu kita mesti bisa lihat warna. Saudara belajar firman sungguh-sungguh atau tidak. Ya. Saudara betul-betul orang Kristen yang belajar kebenaran atau tidak, itu terlihat. Saya bersyukur dan saudara sampai saat ini saya melihat saudara betul-betul memahami ya, kebenaran yang kita sampaikan. Kita akan tahu salah dan tidak kalau kita mulai belajar memahami sesuatu dan menyampaikan sesuatu. Contoh, Jumat yang lalu kita dengar khotbah. Ini prinsip loh. Bahkan ada pendeta juga yang tidak tahu. Ya. Kita ini bukan yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Itu prinsip, itu doktrin. Saudara, itu prinsip Alkitabiah. Jadi kita ini bukan memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih dan tetapkan kita. Nah, itu saudara dengar jemaat yang menyampaikan. Khotbah itu disampaikan oleh jemaat. Itu berarti jemaat memahami kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak mungkin orang bisa bicara baik kebenaran kalau dia tidak pahami itu kebenaran terlebih dahulu. Jadi kita orang percaya mesti belajar, ya. Semua jemaat mesti belajar firman, ya saudara, belajar kebenaran supaya kita tahu fondasi-fondasi iman kita.
Kita tahu fondasi-fondasi kekristenan kita. Itu penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lihat satu ayat ini lagi. 1 Timotius 4 ayat 16. Ya, silakan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan perbuatan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar. Awasi diri kita, awasi ajaran kita. Ajaran itu perlu diawasi. Bertekun dalam ajaran kita itu. Supaya apa? Dengan demikian engkau akan menyelamatkan bukan hanya dirimu, semua orang yang mendengar engkau. Saudara, kalau kita tidak kuat di dalam kebenaran, kita bisa sampaikan salah di orang lain semua masuk neraka. Karena ketemu penyampaian keliru. Orang lain semua tidak akan bisa datang kepada Tuhan kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar kebenaran dan menyampaikannya dengan baik. Kita mesti menyampaikan kebenaran dengan baik. Supaya orang mendengar, orang juga ikut diselamatkan. Orang mendengar, orang juga dibawa kepada Kristus. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah baik-baik. Yesus naik ke surga untuk sediakan tempat. Tempatnya banyak, saya ulang. Kalau tempatnya banyak, berarti jangan lupa tempat itu harus diisi. Nah, bagaimana tempat itu diisi? Kita diberi tugas, beritakan Injil. Cara beritakan Injil gampang, 3 hal tadi kita sudah belajar. Yang pertama, dukung pelayanan pemberitaan Injil dengan maksimal. Yang kedua, ingat baik-baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersaksi dengan semua perilaku, kelakuan kita. Cara hidup kita mesti jadi kesaksian. Dan yang ketiga, ingat baik-baik saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadilah orang Kristen yang belajar firman dengan tekun, supaya kita bisa bicara kepada orang lain, menyampaikan kebenaran dan menguatkan orang lain, dan orang lain diselamatkan oleh Tuhan. Yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, buat kita orang percaya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus naik ke sorga. Itu tidak berarti bahwa dia tidak punya kerinduan untuk bersama kita. Tetapi justru kenaikannya ke sorga itu membuktikan bahwa dia punya kerinduan, tidak mau berpisah dengan kita. Dia mau selalu bersama-sama dengan kita. Saudara, ini terlihat dari kalimat dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Baca buat kita sekalian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Membawa kamu ke tempatku. Membawa kamu ke tempatku. Saudara, kata membawa ini lebih tepat diterjemahkan begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pros, di awal yang kata pros. Pros itu artinya bersama-sama. Jadi saudara, untuk apa Tuhan membawa kita ke sorga? Untuk bersama-sama dengan dia di sorga. Untuk bersama-sama dengan dia di sorga. Jadi kita masuk sorga bukan untuk sepi-sepi sendirian, tetapi justru kita masuk sorga itu untuk ketemu Yesus. Ya. Kita masuk sorga itu untuk ketemu Yesus. Jadi tidak ada arti kita masuk sorga kalau tidak ketemu Yesus. Jadi untuk apa kita ke surga? Karena mau bersama-sama dengan Yesus. Karena mau ketemu Yesus. Mau bareng-bareng dengan Yesus. Coba klik. Ya. Bersama-sama dengan Yesus. Dan itu kerinduan Yesus sejak semula. Yohanes 17:24. Bacakan buat kita. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Jadi soal itu Tuhan pun kerinduan. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah kita juga rindu bersama-sama Tuhan? Ya. Saudara, kalau orang Kristen tahu Yesus di sorga itu karena siapkan tempat kebersamaan, ya, berarti saudara, sorga itu bukan hanya bicara soal tempat, tetapi soal hubungan. Itu sorga.
Jadi kalau saudara terkasih dalam Tuhan, kita tunggu nanti dulu baru kita sama-sama dengan Yesus, itu saya rasa orang yang tidak punya kerinduan dalam sebuah hubungan. Hubungan itu saudara tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudaraku, hubungan itu bukan bicara soal tempat. Jadi saudara, kalau kita bicara soal Yesus, kita bicara soal sorga, itu bukan bicaranya sekedar soal tempat, tetapi hubungan relasi antara kita dengan Yesus. Jadi orang-orang yang punya diri, tahu bahwa saya ini warga kerajaan Allah, seharusnya dari sekarang hubungan itu mesti sudah terjalin. Hubungan itu sudah dekat dari sekarang. Hubungan itu bukan nanti baru saya ketemu Yesus, tetapi sekarang sudah dimulai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya Paulus bilang begini, lihat ini ayat Filipi 1:21-23. Bacakan buat kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa mati adalah keuntungan? Lihat ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Diam bersama-sama dengan Kristus. Jadi kenapa mati itu untung? Bukan karena hanya pi tempat yang namanya sorga, tapi pi bersama-sama dengan Kristus. Diam, tinggal dengan Dia. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, saya pernah menyampaikan ini, ada teolog yang mengatakan lebih baik saya ke neraka kalau Yesus ada di neraka daripada saya ke sorga tapi Yesus tidak ada di sorga. Maksudnya apa? Bukan berarti Yesus ada di neraka, tapi yang dia maksudkan adalah ketemu Yesus itu lebih penting daripada sekedar ketemu tempat, istana, megah dan segala macam emas, perak. Itu tidak ada arti. Yesusnya yang lebih berarti. Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus lebih berarti. Makanya orang-orang yang masuk surga tanya orang-orang yang rindu ketemu Tuhan. Orang-orang yang mau ke surga itu bukan orang-orang yang rindu mau lihat emas. Orang-orang yang mau masuk surga itu bukan orang-orang yang rindu mau supaya tinggal di istana, mau tinggal di tempat enak. Tidak. Tapi yang mau ketemu Yesus, itulah orang-orang yang rindu ke surga. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi kenapa saya rindu ke surga? Bukan karena tempatnya, tapi karena Yesusnya. Kenapa saya kepengen ke surga? Karena saya mau ketemu Dia, tinggal dengan Dia. Itu lebih penting, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Karena hubungan itu lebih penting dari sekedar tempat. Fakta di dunia ini kan membuktikan banyak toh saudara. Kalau hubungan hancur, tempat biar enak, bagus kemana pun jadi tidak enak. Ya. Makanya ada istilah broken home. Nah, saudara, saya ketemu seorang ibu di Sikumana. Ibu ini keluarganya miskin, sederhana, ya saudara. Makan apa adanya. Tiap hari dia pekerjaan jual daging babi, ya, pedagang daging babi. Tetapi saudaraku, ada temannya, anaknya ini punya teman kaya raya, orang Kupang sih. Tapi ini anak tidak mau tinggal di bapak mama rumah yang kaya raya. Lebih senang tinggal di penjual daging babi rumah. Yang saudaraku notabene rumahnya cuman beba, lantai cuman kasar tuh, saudara. Tapi itu anak bilang dia senang tinggal di situ, yang makannya marungga, kalau daging tidak laku separuh datang bikin kuah wardo makan, saudara. Dia lebih senang dibandingkan di rumah istana mewah, saudara. Dia tidak suka tinggal di rumah. Kenapa? Karena di sana tidak ada relasi. Dia bilang sama dia pun kawan, "Ibu senang lihat bosong belia lu dan lupung bapa dan lupung mama. Wih, bosong kita lalu senang, sama kayak di batong rumah. Beta lebih suka tinggal di bosong." Saudara. Ini anak bilang, "Kalau rasa enak, nah sudah, lu tinggal dengan ketong." Jadi ini anak sendiri kelihatan beda. Saudara, kenapa saya tahu ini? Karena waktu saya pergi ke rumahnya, saya tanya, "Mampu anak ini?" "Sonde bapak, malah anak begitu." Ya, karena anak kan kelihatan agak cakep sekali, saudara. Ya, anak orang kaya pak, tapi tidak suka tinggal di rumah bapak mama. Lebih senang tinggal di rumah beta yang apa adanya. Karena hubungan itu lebih baik daripada sekedar sebuah tempat. Amin. Saudara mau tinggal di satu rumah yang bagus, tapi tiap hari itu orang santoy dan lu, dia cuekin lu, saudara. Wih, rasanya beta lebih angkat kaki. Ya, saudara terkasih dalam hubungan itu lebih penting, relasi itu lebih penting.
Bukan soal apa yang kita nikmati, keadaan bukan, tapi soal relasi. Nah, Tuhan demikian. Tuhan mau kita bukan hanya sekedar kumpul dengan Dia, tetapi saudaraku nikmati relasi bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, kita yang percaya bahwa Yesus sudah naik ke sorga, kita harus selalu mempunyai kerinduan untuk selalu bersama Yesus. Jadi benarkah orang-orang pemalas gereja bisa masuk sorga? Tidak mungkin. Karena sekarang saja lu ketemu Yesus sudah pemalas, apalagi nanti yang tiap hari lu ketemu Yesus. 1 minggu 1 kali ketemu Yesus lalu son beta, apalagi tiap hari lu ya Yesus muka, lu bosan. Makanya kalau saudara tidak punya rindu ketemu Yesus, saudara tidak akan masuk sorga. Dengar baik, saudara, jangan mimpi. Ya. Datang ke gereja bukan untuk lihat gedung gereja. Datang gereja bukan untuk ketemu pendeta si ini si itu. Memang kita ketemu, memang ada gedung gereja, memang ada fasilitas, tapi lebih penting kita datang karena kita rindu bersama-sama dengan Dia. Amin. Makanya Raja Daud bilang bagaimana? Bani Korah, dan lebih duluan. Sudah lihat Mazmur 84 ayat 10. Ya, silakan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara lihat itu ayat. Kenapa? Itu bukan karena tempat rumah Tuhan itu lebih baik, tidak. Tapi karena ada Yesus di rumah Tuhan. Ada Allah di situ. Itu yang bikin bilang Bani Korah bilang, "Wih, lebih baik beta di pelatarannya. Lebih baik 1000 hari daripada 1 hari. Lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain." Karena saudara, ada Tuhan di sana. Mazmur 27:4 dibacakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Satu hal yang kuminta, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Ya saudara, Raja Daud bilang, beta mau di rumah Tuhan terus. Ya, itu Raja Daud bilang. Habis di rumah Tuhan terus, mati, ketemu Tuhan lagi. Jadi tidak terpisah dengan Tuhan. Ya saudara, jadi ingat baik-baik. Kasih ingat, saudara semua yang masih malas-malas ibadah, kasih ingat, datang gereja bukan ketemu sapa-sapa. Datang gereja itu karena rindu kebersamaan dengan Yesus. Datang ibadat itu bukan karena mau lihatin satu rumah, karena bukan. Tapi ibadat itu karena saya rindu bersama-sama dengan Yesus. Karena Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi rindu ketemu Yesus. Kalau Jokowi tiba-tiba datang di Pelabuhan Feri, ada yang lari pi. Bukan hanya ada yang lari pi, Bapak kami semua pi. Tapi tidak banyak orang rindu ketemu Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi nyanyi lagu, aku kepengen ketemu Yesus, kepengen ketemu Yesus. Lu putar balik. Ya. Yesus ada tiap hari, bisa kau tidak mau ketemu, apalagi kepengen nanti. Saudara, nanti itu hanya tinggal lihat muka dengan muka. Sekarang Yesus sudah ada di tempat ini. Anda bisa ketemu Dia kapan saja. Tapi ada banyak orang mengabaikan kehadiran Tuhan. Kalau saudara rindu sorga yang kekal yang disediakan oleh Kristus, Alkitab berkata, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena Tuhan sudah datang, nanti kita akan ketemu Dia langsung. Sekarang kita belum ketemu Dia muka dengan muka, tetapi secara hubungan relasi roh kita sudah ketemu. Hanya tinggal muka dengan muka, face to face yang belum, saudara. Tetapi dalam roh sudah. Tinggal hanya lihat muka dan muka yang belum. Karena itu saudara yang berkata, jangan tinggalkanlah pertemuan-pertemuan ibadah. Semakin rajin, semakin setia. Itu adalah orang-orang yang tahu makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kesimpulan buat kita semua, marilah lewat perayaan ini kita semakin diingatkan Tuhan untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan.
Meskipun di tengah banyak masalah, tantangan, persoalan hidup, jangan khawatir, berpengharapanlah kepada Tuhan. Terus beritakan Injil dan rindu terus untuk ada bersama-sama dengan Yesus sampai Dia datang kembali yang kedua kali. Tuhan berkati kita. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Semua pemain musik maju ke depan dan kita mensyukuri firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Ku yakin Kau hadir di sini.